Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Ini mungkin pembahasan ini lebih ke apa namanya? Lebih ke memahami bagaimana manusia saling berhubungan ya, berkomunikasi atau berinteraksi ya, membentuk kehidupan dalam bermasyarakat ya, secara ilmu sosiologi seperti itu ya. Saya lanjutkan. Paling tidak 4 hal ini yang akan kita saya bahas gitu. Pengertian interaksi sosial itu sendiri seperti apa, definisinya, kemudian syarat terjadinya interaksi sosial itu seperti apa gitu ya, bentuk-bentuk interaksi sosial, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Kita mulai dari definisi dulu. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok ya. Jadi paling tidak terjadinya interaksi itu kalau minimalnya ada 2 orang gitu ya. Ini nggak mungkin sendirian gitu, kalau sendirian ngomong sendiri itu mah ya. Kemudian interaksi sosial merupakan fondasi kehidupan bermasyarakat, jelas. Bermasyarakat itu makhluk bersosial kan gitu ya. Manusia itu maka mau tidak mau bermasyarakat, itu maksudnya. Tanpa interaksi tidak ada kerjasama, tidak ada budaya, dan tidak ada peradaban tentunya di masyarakat kalau tidak ada interaksi. Maka itulah perlunya berinteraksi itu. Secara spesifik bisa disimpulkan interaksi sosial selalu melibatkan aksi dan reaksi ya. Jadi ada aksi dan reaksi gitu ya. Bukan sekedar kehadiran fisik di tempat yang sama gitu ya. Bisa dipahami misalnya begini. Ini kan lagi ngetren sekarang ini ya, orang ketika ketemu gitu, yang satu megang HP, satunya megang HP, itu tidak berinteraksi sosial gitu ya. Tidak ada aksi dan reaksi di situ karena masing-masing mainin gadgetnya aja. Kan bisa dipahami ya. Sekarang kan sering ya kalau misalnya kita lagi di stasiun di mana gitu kan banyak orang tuh, tapi masing-masing aja pada pegang HP gitu kan. Itu tidak terjadi interaksi kalau itu gitu loh ya. Oke, manusia sebagai makhluk sosial tadi yang seperti saya sampaikan, Aristoteles ya menyebut manusia sebagai zoon politikon ya, makhluk yang secara kodrat selalu hidup dalam kelompok dan membutuhkan orang lain untuk bertahan dan berkembang tentunya ya. Jadi butuh orang lain kita itu gitu ya. Enggak bisa hidup sendiri gitu loh intinya ya. Eh, apa yang antisosialis aja, autis gitu, anak autis aja kan kadang-kadang butuh orang lain gitu ya, nggak, walaupun dia bermain dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kebutuhan apa saja itu? Kebutuhan psikologis misalnya ya, rasa diterima, dicintai, dan dihargai oleh orang lain, keberadaannya itu ya dihargai orang lain gitu ya. Kebutuhan psikologis gitu ya. Kalau kita keberadaannya tidak dicuekin gitu kan ini juga gitu ya, tidak suka juga gitu ya, sebagai pribadi itu pasti. Jadi itu diantaranya psikologis gitu ya. Kemudian kebutuhan sosial udah jelas sebentar ya, di mana kerjasama untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama gitu ya, untuk hidup berkelompok, hidup bermasyarakat, hidup saling berinteraksi tadi, itu butuh secara sosial karena kita ini kan makhluk sosial tadi ya, seperti disampaikan di awal. Kemudian kebutuhan budaya, mewariskan nilai, norma, dan tradisi lintas generasi gitu ya. Karena beda generasi kadang-kadang beda juga tradisinya gitu ya. Misalnya yang menarik adalah menurut kajian sosiologis gitu, saya bisa tangkap gitu, misalnya gini, zaman dulu, zaman saya muda itu, pemuda-pemuda itu lebih banyak kalau nongkrong itu ya minuman keras gitu ya, yang ditenggaknya gitu kan, entah itu bir, vodka, dan sebagainya gitu loh.
Tapi kan generasi sekarang ini menciptakan hal yang unik nih. Ketika ngumpul itu dia gabut itu ngumpulnya itu di kafe. Ya, jadi tidak minum minuman keras. Di kafe itu lebih banyaknya ke kopi. Jadi minum kopi gitu ya. Di kafe-kafe itu selain juga memanfaatkan wifi yang gratis dan sebagainya. Tapi menarik menurut saya gitu ya. Persentasenya itu sekarang menurun, anak-anak remaja yang beramai-ramai nongkrong gitu, nggak ada pekerjaan, kemudian akhirnya minum-minum sekarang itu banyaknya yang di kafe-kafe ya. Penuh makanya kafe itu ya, tempat ngopi itu ya, nongkrong sambil ngopi itu gitu. Jadi bahkan ada sindiran ejekan itu, nggak gaul kalau nggak ke kafe untuk ngopi gitu ya. Norak kalau misalnya nenggak minum-minuman gitu di zaman sekarang ini gitu. Ada yang seperti itu sindiran-sindirannya dari anak-anak sekarang. Bagus menurut saya itu ya, ada paradigma itu. Atau paradigma yang lain yang sedang berkembang juga misalnya, mengamati tidak teman-teman nih, misalnya dulu itu kan anak-anak itu lebih suka, remaja itu lebih suka ke fast food ya, makanan yang siap saji. Kalau saya harus menyebut merek misalnya KFC, McDonald dan sebagainya. Tapi kan sekarang ini diciptakan oleh anak-anak generasi muda sekarang itu banyak yang kembali ke alam, jadi akhirnya makanannya itu rebus-rebusan. Sekarang lagi ngetren nih. Makanya yang jualan-jualan rebus-rebusan juga banyak-banyak anak-anak muda kan. Nah, itu mulai beralih ke situ juga. Itu bagus juga gitu ya. Jadi kegiatan budaya tadi itu berubah gitu ya. Jadi ada perubahan juga. Ciri-ciri interaksi sosial itu bagaimana mengenal interaksi sosial ya, pertanyaannya. Ada pelaku, maksudnya lebih dari satu orang, tapi yang saya disampaikan tadi, kalau sendirian orang gila gitu ya, teriak-teriak doang, ngomong sendiri gitu loh. Jadi harus ada interaksi, itu bisa disebut manakala ada lebih dari satu orang gitu ya. Itu maksudnya. Interaksi minimal melibatkan dua pihak gitu, individu atau mungkin kelompok lebih banyak dah. Ya gitu ya. Kemudian ke bawahnya dulu, saya baca yang bawahnya. Ada dimensi waktu gitu ya. Berlangsung dalam konteks masa lalu, masa kini dan masa depan yang mempengaruhi tindakan pada akhirnya gitu ya. Jadi ada dimensi waktunya juga ya. Interaksi sosial itu. Interaksi sosial yang sudah lama terjalin gitu misalnya ya, reunian apa gitu ya, yang mengenang masa lalu itu kan interaksi juga gitu ya. Kemudian ada komunikasi melalui simbol ya, menggunakan bahasa, isyarat, ekspresi wajah, gestur gitu ya, simbol yang dipahami bersama, kadang-kadang seperti itu ya. Itu juga interaksi ya, walaupun jadi ini mengisyaratkan bukan hanya ngomong doang gitu ya, obrolan doang gitu ya. Bisa juga obrolan itu berkomunikasinya tidak dengan verbal kata-kata gitu. Bisa juga misalnya anak tunarungu kan berinteraksi sosial juga itu namanya, walaupun menggunakan CB gitu misalnya, sistem isyarat bahasa Indonesia gitu ya. Oke, itu kemudian ada tujuan yang ingin dicapai, jelas tentunya ketika orang ngobrol itu apa, hanya sekedar kongkow gitu ya. Kongkow itu untuk melepas kepenatan gitu, mengobrol gitu ya. Itu disadari ataupun tidak ya, dia ada tujuannya gitu ya. Tujuannya untuk refreshing, ngobrol itu, atau untuk curhat gitu ya, atau untuk gibah gitu kan kadang-kadang gitu ya. Oke, dua syarat utama interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Ada dua syarat yang mendasar yang terpenuhi agar interaksi sosial benar-benar dapat berlangsung gitu ya. Kontak sosial, hubungan pertama antara pihak-pihak yang berinteraksi dapat bersifat langsung maupun tidak langsung, maksudnya bisa ketemu tatap muka ataupun melalui online, itu juga bisa interaksi gitu ya. Ada kontak sosial itu, komunikasi, menyampaikan pesan, makna, informasi yang kemudian ditafsirkan, direspon oleh pihak lain. Tadi ada aksi dan ada reaksi tadi ya. Ada respon, ada stimulus, ada responnya gitu ya. Oke. Kemudian kontak sosial misalnya berdasarkan cara, ada yang langsung tadi yang seperti saya sampaikan, ada yang tidak langsung gitu ya. Entah itu
Surat pun itu sudah berinteraksi sebetulnya ketika saling balas surat. Ya, kalau zaman-zaman sekarang mah udah enggak ya. Paling sekarang enggak melalui surat ya. Makanya kantor pos juga rada jarang tuh yang ngirim surat. Sekarang mah lebih ke WA gitu kan ya, udah melalui komunikasinya melalui handphone gitu ya. Atau yang lainnya, jarang lah kalau yang surat. Kalau dulu sih iya, zaman-zaman saya muda mah. Berdasarkan sifatnya ada yang positif ada yang negatif kadang-kadang tadi itu, jadi akhirnya ada bisa jadi permusuhan gitu ya dari interaksi yang tadinya terjalan dengan baik kemudian pada akhirnya tidak jalan baik. Misalnya kesepakatan yang tadinya sudah ditujui di dalam interaksi awal ternyata dikecewakan oleh satu pihak, itu berarti interaksi yang negatif pada akhirnya bersifat negatif gitu ya. Oke, kontak sosial adalah tahap awal dari interaksi sosial, suatu hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kemudian menariknya kontak sosial tidak selalu bersifat sentuhan fisik tadi ya yang sudah disampaikan ya, bisa juga dengan media online dan lain sebagainya. Komunikasi dalam interaksi sosial. Komunikasi adalah proses di mana seseorang memberikan tafsiran atau perilaku orang lain yang ditafsirkan gitu ya. Kemudian mewujudkan perasaan atau pikirannya melalui simbol-simbol yang dipahami bersama gitu ya. Komunikasi verbal gitu ya. Kemudian tadi yang seperti saya sudah sedikit jelaskan juga komunikasi non verbal gitu dengan gerak tubuh gitu, ekspresi wajah, kemudian gestur gitu misalnya, bisa positif dan negatif dengan simbol-simbol gitu ya. Komunikasi digital tadi juga sudah dijelaskan ya dengan media sosial gitu ya. Non verbal ini kadang-kadang juga bisa hal yang negatif, kadang-kadang juga muncul. Kalau teman-teman mengamati sekarang nih yang siapa itu dari SMK Negeri 1 Purwakarta ya yang menghina gurunya dengan simbol gitu, tangan gitu ya. lagi viral itu ya, setelah ibu gurunya lewat dari belakang dia kasih, ada berapa orang, 6 orang atau 9 orang gitu ya. Oke, 2 kategori besar interaksi sosial ya. Saya jelaskan dulu. Interaksi sosial dapat berjalan ke arah yang mempererat hubungan ya, asosiatif gitu. Kemudian atau ke arah yang memecah persatuan yang tadi yang negatif tadi ya sifatnya gitu ya. Keduanya adalah bagian alami dan dalam kehidupan bermasyarakat kadang-kadang. Jadi saling berinteraksi misalnya di tweet yang saling ejek gitu kan, itu kan interaksi juga gitu loh, jadi hal yang negatif bisa jadi pada akhirnya. Proses disosiatif bukan selalu negatif, persaingan sehat justru mendorong kemajuan dan inovasi. Jadi kadang-kadang juga ada yang merasa bangkit gitu ketika melihat dari interaksinya itu ternyata dia lebih hebat dari saya ingin seperti itu gitu misalnya, bisa juga gitu mengarah ke sana ya. Jadi kategori yang besar interaksi sosial itu diantaranya ya ini kerjasama gitu ya, kemudian dari kerjasama itu kemudian ada akomodatif gitu ya, akomodasi, asimilasi, pada akhirnya akulturasi gitu ya, campuran budaya dan sebagainya juga terjadi gitu ya. Kemudian sekup yang lainnya itu bisa jadi juga ada persaingan gitu ya. Tadi walaupun jangan diartikan selalu negatif, bisa jadi persaingan itu ke arah yang lebih baik, siapa tahu gitu ya. Kemudian kontroversi gitu misalnya, kemudian kadang sampai menjurus ke hal yang negatifnya, pertentangan seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Kerjasama bentuk-bentuk interaksi paling mendasar. Proses asosiatif itu kerjasama bentuk interaksi yang paling mendasar. Kerjasama cooperation, usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang sama. Ini adalah bentuk interaksi sosial yang paling umum
dan paling dasar dalam kehidupan manusia. Jadi adanya interaksi itu untuk saling bekerja sama. Intinya sebetulnya secara alamiah dan dasarnya itu gitu loh ya. Kita butuh orang lain itu karena kita mengalami kekurangan gitu, maka perlu berinteraksi. Dalam hal sederhananya minta tolong gitu kadang-kadang kan. Apa itu gotong royong? Tradisi kerjasama khas Indonesia dalam menyelesaikan pekerjaan bersama. Ini kan interaksi itu bisa terjadi manakala gotong royong itu berjalan dengan baik gitu kan, yang tidak ada permusuhan tadi itu gitu, tidak ada pertentangan, maka kerjasama yang baik akhirnya gotong royong muncul gitu ya. Kalau zaman dulu itu masih berjalan, di kampung mungkin masih berjalan ya, ketika bangun rumah itu tukangnya itu ya bareng-bareng sesama tetangga gitu, dibantuin. Jadi pada saat yang lain bangun rumah juga dibantuin juga, saling membantu gitu ya, misalnya itu sederhananya gitu ya. Atau pembersihan lingkungan itu kan gotong royong juga ya, bersih-bersih lingkungan gitu di RT-nya gitu misalnya. Kemudian bargaining ya, perjanjian pertukaran barang atau jasa antara dua pihak, kadang-kadang kan tukar-tukaran gitu ya, saling itu interaksi juga gitu, saling take and give gitu, memberi gitu misalnya bertukar makanan dan sebagainya gitu ya. Koalisi kadang-kadang juga gabungan dua atau lebih organisasi dengan tujuan bersama. Ini proses asosiatif dalam bentuk yang sangat mendasar di interaksi gitu ya. Koalisi misalnya. Akomodasi ya, proses asosiatif akomodasi, mengelola perbedaan. Jadi akomodasi adalah proses penyesuaian diri untuk meredakan ketegangan atau pertentangan antara pihak-pihak yang berselisih dan tercapainya keseimbangan. Ya bisa jadi gitu ya. Dengan adanya interaksi itu maka perselisihan bisa diselesaikan ya, dengan didamaikan gitu misalnya ya. Proses asosiatifnya ya. Ada mediasi di situ gitu ya. Jadi ada yang penengahnya untuk berinteraksi gitu ya antara kedua belah pihak. Misalnya kayak penutupan Selat Hormuz gitu karena memang Iran lagi diserang gitu ya. Akhirnya kan harus ada mediasinya, mediatornya gitu. Dengan PBB kita tidak bisa mengharapkan akhirnya mengambil alihlah Pakistan ya, itu misalnya, walaupun masih buntu dan harus berjalan lagi gitu. Itu mediasi ya, menyelesaikan konflik dengan bentuk pihak ketiga gitu ya. Kemudian arbitrasi ya, pihak ketiga berwenang mengambil keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Harusnya PBB ini yang kalau ada perselisihan antar negara itu arbitrasinya PBB gitu harusnya ya. Walaupun dalam hal ini sekarang ini malah Anfield sendiri malah ada yang diserang oleh Israel gitu ya. Oke, kemudian kompromi, masing-masing pihak saling mengalah dan mencari titik tengah. Jadi win-win solution itu yang lebih baik sebetulnya. Jadi tidak ada menang, tidak ada kalah gitu ya. Tidak ada kalau istilah zaman dulu itu kalah menang jadi abu, kalah jadi arang gitu ya, saya lupa lagi tuh pepatah Indonesianya itu. Oke, kemudian proses asosiatif yang kaitannya dengan asimilasi dan akulturasi ya. Asimilasi ya, proses peleburan dua kebudayaan berbeda menjadi satu kebudayaan baru. Identitas lama perlahan hilang dan melebur menjadi satu gitu ya. Dalam satu sisi ada yang baiknya juga gitu ya, tapi ada yang ekstrimnya yang kadang-kadang tidak bisa diterima gitu ya. Kalau yang bisa diterima ya bagus, misalnya dari budaya-budaya itu bergabung. Kemudian jangan heran misalnya kita lihat kalau yang sempat main ke Jawa Timur itu ada di sana Masjid Cheng Ho gitu ya, itu kan tidak seperti masjid pada umumnya yang kubah dan sebagainya, dia berbentuk seperti kelenteng gitu ya, gitu. Kemudian akulturasi, perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan budaya baru gitu ya. Namun masing-masing budaya asal tetap dikenali dan tidak hilang sepenuhnya gitu ya. Itu misalnya ya. Walaupun ini juga kadang-kadang ada juga yang secara budaya
tidak mau juga seperti itu gitu ya, tapi mayoritas sih sebetulnya mau, karena budaya awalnya masih kental terlihat gitu ya. Misalnya apa namanya, kalau saya berikan contoh ekstrim misalnya, eh, siomay itu adalah makanan khas dari China gitu kan. Dulunya itu adalah menggunakan unsur babi gitu. Tapi karena di Indonesia gitu ya, muncullah siomay rasa Indonesia yang halal gitu ya, karena mayoritas muslim gitu, tidak menggunakan babi gitu ya. Tapi ada juga yang secara etika budaya itu tidak boleh seperti itu gitu misalnya. Mungkin teman-teman sempat lihat berita begitu ramai gitu, kemudian akhirnya memohon maaf gitu. Rendang itu adalah makanan terenak di dunia yang notabene adalah dari Sumatera Barat gitu ya. Identik dengan keislaman, Padang gitu ya. Tapi pernah anak muda yang apa namanya, masak rendang tapi bahannya itu bukan dari daging sapi, dari babi. Waktu itu sempat rame itu, sampai akhirnya ditolak dan akhirnya permohonan maaf tidak bisa dilanjutkan lagi seperti itu. Walaupun kalau secara apa namanya, budaya boleh-boleh aja harusnya kan, banyak juga makanan-makanan Cina yang diakulturasi jadi makanan Indonesia yang akhirnya dengan diganti gitu ya, tidak menggunakan unsur babi gitu loh. Tapi itulah bisa diperdebatkan ya, karena memang begitu mempertahankan tradisinya, keislamannya, jadi tidak boleh gitu. Kalau rendang itu jangan itu melecehkan seolah-olah budayanya, bisa juga seperti itu ya kalau diganti dengan babi gitu ya. Oke, proses disosiatif ya, persaingan, kompetisi menuju kemajuan gitu ya. Persaingan apa, kompetisi adalah proses sosial di mana individu atau kelompok saling berlomba untuk meraih tujuan yang sama dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tanpa kekerasan, maksudnya tidak ada kecurangan gitu ya. Persaingan ekonomi misalnya, walaupun kalau teman-teman mengamati politik bagaimana Amerika ketakutan oleh China yang begitu merajalela gitu perekonomiannya, jadi sampai akhirnya tax amnestinya atau memberikan pajaknya begitu tinggi khusus untuk barang-barang Cina gitu misalnya ya. Persaingan ekonomi, perusahaan bersaing merebut pasar dan konsumen dengan baik, tapi yang penting intinya adalah jangan menjatuhkan tadi itu gitu ya, saling menjatuhkan ya. Persaingan akademik misalnya, persaingan akademik, pelajaran bersaing meraih prestasi terbaik di kampusnya misalnya, di sekolahnya gitu loh. Jangan jadi malah bersaing tapi jadi negatif gitu loh. Ketika ada apa tugas gitu, sementara dia tidak masuk, kemudian nggak dikasih tahu gitu oleh teman-teman, salah itu ya. Itu bersaing tidak baik gitu ya. Jadi harus tetap diberikan informasi gitu. Persaingan politik, partai atau kandidat bersaing dalam pemilihan umum gitu ya. Jangankan antar partai, sesama partai aja ketika ingin jadi anggota DPR misalnya ya, DPRD apa DPR RI apa DPR apa yang lainnya gitu, itu bersaing juga di antara mereka gitu ya, mulai suara gitu agar bisa terpenuhi dan jadi anggota DPR itu misalnya ya. Kontravensi atau konflik ya. Kontravensi adalah bentuk interaksi yang berada di antara persaingan dan pertentangan, ditandai dengan ketidakpuasan, keraguan, dan penolakan tersembunyi tanpa konfrontasi langsung. Menyebutkan desas-desus atau gosip yang gibah tadi itu ya, menghasut atau memfitnah pihak lain, sabotase secara tersembunyi gitu ya. Itu kontroversi itu. Kemudian konflik, pertentangan, proses sosial di mana individu atau kelompok secara terbuka berusaha mengalahkan pihak lain bahkan dengan ancaman atau kekerasan. Ya itu yang terjadi misalnya apa namanya? Ya di area Teluk inilah ya gitu ya. Di Timur Tengah ini gitu ya. Bagaimana konflik Israel dengan Palestina yang tidak selesai-selesai gitu kan. Gitu ya.
konflik antar individu karena perbedaan pendapat, ya kadang-kadang mungkin teman-teman sering lah melihat ya, terjadi tetangganya gitu ya, yang tidak akur gitu ya. Konflik sosial akibat kesenjangan ekonomi juga bisa jadi gitu ya, kaum proletar gitu seolah-olah yang kelompok miskin gitu ya, mana tidak suka, kemudian terjadilah kesenjangan, kemudian akhirnya terjadi konflik di situ ya. Mungkin teman-teman sempat memperhatikan bagaimana beberapa anggota DPR RI yang dijarah rumahnya gitu kan. Kemudian konflik antar kelompok etnis atau agama, mudah-mudahan sih di Indonesia sudah tidak terjadi lagi. Kalau zaman dulu, kalau teman-teman sempat baca sejarah gitu, bagaimana di Poso, Ambon gitu kan terjadi suku Sara di situ ya, antara yang diawali dengan etnis Madura dengan penduduk asli, kemudian berkembang akhirnya jadi Islam dan Kristen gitu ya. Apa yang mendorong terjadinya interaksi sosial? Paling tidak mungkin ini ya, interaksi sosial tidak terjadi secara acak atau faktor-faktor yang psikologis dan sosiologis yang secara kuat mendorong manusia untuk saling berhubungan dan merespon satu sama lain gitu ya. Yang tadi ya, ada kebutuhan tadi itu psikologis, kebutuhan sosiologis tadi ya. Kemudian imitasi dan sugesti. Imitasi itu proses meniru tindakan, sikap atau gaya hidup orang lain. Imitasi menjadi cara untuk anak-anak belajar tentang norma dan perilaku sosial dari lingkungannya. Misalnya di Indonesia itu lingkungannya sopan-sopan gitu, makanya orang-orang luar itu seneng gitu berwisata, pariwisata ke Indonesia gitu, karena memang ada timur gitu, kadang-kadang menyebut seperti itu kan ya. Jadi ketika orang itu tinggal di Indonesia, pada akhirnya mengikuti gayanya gitu ya, mengimitasi budayanya gitu ya. Kemudian sugesti, pengaruh pandangan atau pendapat seseorang yang diterima tanpa berpikir panjang. Sugesti mudah terjadi ketika seseorang dalam kondisi emosi yang kuat atau mengagumi si pemberi sugesti gitu ya. Jadi tersugesti gitu ya. Jadi salahnya aja dibelain gitu kadang-kadang ya, seperti itu kalau sugesti itu ya misalnya. Kemudian identitas dan simpati, identifikasi dan simpati. Identifikasi dorongan untuk menjadi sama dengan orang lain yang dikagumi. Kemudian identifikasi lebih mendalam dari imitasi karena menyentuh kepribadian dari seorang, bukan sekedar meniru perilaku luar gitu. Jadi sampai sifatnya dia niru gitu ya, seperti itu ya. Kemudian simpati itu perasaan tertarik atau peduli terhadap orang, ya orang lain maksudnya. Simpati mendorong seseorang untuk memahami sudut pandang orang lain dan merasakan apa yang mereka rasakan sehingga mempererat hubungan sosial. Misalnya rasa simpati itu misalnya apa yang munculnya pada akhirnya ke empati nantinya ya. Jadi mengagumi gitu awalnya, dari situ sampai akhirnya mengikuti perilakunya juga gitu ya. Dari simpati dulu itu awalnya ya. Empati ya, yang tadi yang saya sampaikan ya, empati faktor terdalam. Jadi ya, pada akhirnya dari simpati kemudian jadi empati itu ya. Empati bukan sekedar merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi hadir bersama mereka dalam perasaan itu. Misalnya ketika ada yang meninggal, kita datang, kemudian rasa simpati dan empati itu muncul di situ gitu ya. Empati melampaui simpati ya, tadi yang seperti saya sampaikan. Setelah simpati berikutnya adalah lebih dalam lagi empati. Jika simpati adalah ikut peduli, empati adalah kemampuan untuk benar-benar menetapkan diri pada posisi orang lain dan merasakan pengalamannya secara mendalam ya. Empati adalah lem terkuat dalam hubungan sosial gitu. Jadi kalau udah empati itu menjadi kohesif gitu ya, jadi erat gitu hubungannya. Faktor tambahan ya ini ya, motivasi dan faktor lainnya. Motivasi dorongan dari dalam diri untuk bertindak berdasarkan kebutuhan dan tujuan pribadi yang ingin dicapai. Jadi ada stimulus ya awalnya sebetulnya gitu ya. Jadi akhirnya termotivasi lah ya. Kemudian latar belakang budaya. Jadi nilai norma budaya membentuk cara seseorang berinteraksi, merespon orang lain. Jadi
jadi apa namanya, latar belakang budayanya itu bisa menyebabkan pada akhirnya orang ingin berinteraksi gitu ya, itu intinya. Teknologi dan media sosial juga jadi paling gampang sekarang berinteraksi ya di media apa dengan media sosial dengan saat ini. Jadi kalau dulu harus nulis surat, sekarang tidak tulis surat, langsung dengan SMS pun bisa dilakukan. Jadi cepat, langsung, on time gitu ya, dengan digital gitu ya. Bahkan lintas dari geografis gitu. Kita kalau dulu ngirim surat itu harus berhari-hari, misalnya nyampe ke Belanda itu, sementara kita ingin ngobrol langsung dengan orang Belanda. Zaman Kartini dulu ngirim surat gitu kan ke Belanda gitu, temennya yang di Belanda gitu. Kalau sekarang kan langsung ya. Status sosial misalnya, perbedaan kedudukan sosial mempengaruhi pola dan cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain misalnya. Karena dengan status sosialnya itu beda, kaum borju berbeda ngobrolnya gitu ya. Misalnya seperti itu ya. Poin-poin kunci yang harus diingat ada syarat, pengertian syarat, faktor pendorong, kemudian bentuknya gitu ya. Jadi ini gitu ya, poin-poin kuncinya interaksi sosial itu. Selain ada pengertian di situ, ada syarat juga, maka terjadilah interaksi gitu. Misalnya syaratnya harus lebih dari satu orang gitu ya. Ada faktor pendorongannya karena ada kebutuhan tadi itu. Kemudian bentuknya gitu ya, bisa berkomunikasi langsung, bisa berkomunikasi melalui digital dan sebagainya ya. Interaksi sosial adalah jantung kehidupan bermasyarakat. Memahami syarat, bentuk dan faktor pendorong membantu kita menjadi anggota masyarakat yang lebih bijak, empatik dan produktif pada akhirnya ya, dengan dengan berinteraksi itu. Jadi intinya makhluk sosial lah, butuh orang lain, sehingga butuh untuk berinteraksi gitu ya. Oke, kemudian interaksi sosial bukan hanya teori, ia terjadi setiap hari di sekitar kita. Jadikan setiap percakapan, setiap kerjasama dan setiap perbedaan sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama gitu ya. Pelajari konsep atau teori interaksi sosial ini, pada akhirnya kita jadi interaksi yang positif, tentunya jadi interaksi yang baik pada akhirnya. Amati interaksi di lingkungan sehari-hari oleh teman-teman, pada akhirnya dikaitkan dengan apa yang dibahas kita hari ini gitu misalnya. Oh iya, ternyata itu yang namanya interaksi. Oh iya, ternyata ada juga interaksi yang seperti ini, bisa melihat tetangga seperti apa gitu tadi ya, apa konflik dan lain sebagainya tadi, itu kan bisa diamati juga. Kemudian praktekkan, bangun interaksi yang positif dan bermakna. Jangan diambil praktekkan interaksi yang negatifnya ya. Itu. Oke, mungkin ini sudah cukup penjelasan yang tentang interaksi sosial ini. Terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.